padamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari Minggu ini Tuhan untuk kembali beribadah di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tempat ini Tuhan Yesus, mengurapi kami Tuhan dengan segala berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap apapun Tuhan yang menjadi pujian kami, penyembahan kami, semuanya Tuhan akan menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya setiap ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga nanti selesainya Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau yang turut campur tangan Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan kami boleh beribadah dengan lancar. Tidak ada gangguan dari siapapun juga Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat-Mu dari setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan Tuhan segala ibadah kami pada hari Minggu ini. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan selalu percaya dan selalu berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan menjadikan hidup kita indah dan selalu indah, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian bermata hati. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Pengorbanan-Mu temukan hatiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu.
Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Mari Bapak Ibu, saya undang balik berdiri. Kita menghormati Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, karena Dialah Allah yang layak kita sembah. Hanya Dialah satu-satunya permata dari kita. Dia yang menguatkan, Dia yang memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita luangkan waktu sedikit untuk menyembah Tuhan. Sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sumber segalanya, kami percaya hanya padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Semuanya Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami yakin Tuhan, segala kehidupan kami, ketika kami percaya hanya dalam kekuatan tangan Tuhan, kami menerima segala hal yang baik Tuhan, yang Engkau sudah janjikan dalam kehidupan kami. Dan kami mengamini Tuhan segala janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan setiap pujian penyembahan kami, dan semuanya Tuhan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Setiap hari kita boleh kembali bangun, boleh kembali merasakan hari yang baru. Semuanya Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh melihat mentari yang kembali bersinar, kita boleh melihat pelangi yang ada di setelah selesai hujan. Semuanya tuh karena itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan sungguh nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan
setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genggam hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Kita selalu jadikan Tuhan selalu ada di hati kita, dan kita selalu mengutamakan Tuhan menjadi tempat yang pertama dalam hati kita. Kita pujikan tempat pertama. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak pernah berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak pernah berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama.
lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam hidupku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak pernah berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak pernah berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, di tempat pertama, di tempat pertama. Ya, kita tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia menjadi sumber pengharapan kita, menjadi gunung batu kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu mengandalkan Tuhan karena Tuhan yang selalu membela kita. Dia Tuhan yang benar dan kita akan memujikan. Dan kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Di nama Tuhan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Kita kembali mempersiapkan hati pikiran kita tuh mendengarkan sabda Tuhan. Kita percaya setiap firman-firman yang sudah disediakan oleh hamba-Nya boleh menjadi bekal bagi kehidupan kita, boleh menjadi sumber dalam kita menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Dan kita selalu berdoa, menyebut nama Tuhan, dan kita yakin Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Kita akan kembali menyembah Tuhan, karena Dialah Allah yang sangat indah dalam kehidupan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, di mana kami mendapat kekuatan selain dari Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu menghadapi segala tantangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus, untuk segala berkat-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu, segala apapun Tuhan yang sedang Kau berikan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu menyertai dan memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, segala sesuatu yang dari Engkau adalah yang baik Tuhan. Dan kami yakin Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, yang akan berbicara Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu. Engkau yang turut berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut Tuhan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya buka ya. Sejak saya kena COVID beberapa kali, 2 kali atau 3 kali, nafas saya jadi pendek-pendek Bapak Ibu. Entah mungkin karena saya juga kegemukan ya. Puji Tuhan, kalau ini sudah minggu terakhir di bulan November ya. Minggu terakhir di bulan November, tidak kerasa, ntar lagi Desember, Natalan, Tahun Baru, dan seterusnya. Ya, saya menghabiskan waktu, tentu saja enggak kemana-mana, saya menghabiskan waktu kecil saya di gereja. Ya, makanya setiap bulan-bulan itu, mulai September, Oktober, November, suasana Natal itu sudah mulai kerasa. Kenapa? Karena baik anak sekolah minggu,
baik remaja, pemuda maupun umum itu sudah latihan untuk Natal. Ya, bahkan kerasa sampai sekarang, sampai usia besar ini sudah mulai usia hampir setengah baya, enggak kerasa. Setengah baya itu berapa? 50 ya. Iya. Nah, itu masih kerasa suasana Natalnya. Ya, mulai bulan September sampai Desember. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Pernah nggak kita bertanya-tanya apa yang kita lakukan di bumi ini yang nantinya akan kita bawa juga sampai ke surga? Aktivitas apa yang kita lakukan di bumi ini nanti kita juga lakukan di surga? Kira-kira apa? Bernafas. Wah, saya enggak tahu ya, di Wahyu tidak disebutkan kita bernafas atau enggak, apa kita beroksigen atau enggak. Tapi ada satu ayat ya dalam Wahyu 22 ayat 3, kita baca bersama-sama. Apa yang kita kerjakan di bumi ini dan tetap akan kita kerjakan nanti waktu kita di surga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Akan ngapain Bapak Ibu? Beribadah. Kalau terjemahan yang lain disebutkan akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Ya, itu aktivitas yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan di bumi dan akan kita lakukan terus nanti di surga. Ya. Dan penyembahan, kalau saya ngomong ini adalah tentang penyembah yang benar. Secara khusus Yesus pernah ngomong di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, saya pernah sharing tentang firman Tuhan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita persiapkan ketika kita datang menyembah Tuhan. Saya pernah sharing tempat ini, ada 4 atau 5 poin ya. Hari ini kita mau berbicara tentang penyembahan yang secara lebih khusus lagi. Kalau kita berbicara tentang penyembah yang benar, yaitu dalam roh dan kebenaran, itu adalah tentang seluruh hidup kita. Lifestyle kita, gaya hidup kita tiap-tiap hari harus berdasarkan roh dan kebenaran. Itu yang disebut penyembah yang benar. Itu dalam konteks yang lebih luas lagi. Kita tiap-tiap hari harus mencari perkenanan Tuhan, menjaga kekudusan kita harus taat, kita harus beriman kepada Tuhan. Itu sebetulnya yang disebut sebagai penyembah yang benar. Itu yang seharusnya menjadi gaya hidup kita. Tapi saya nggak bahas itu, saya bahas yang lebih dalam lagi, yang lebih kecil lagi, dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita bisa melakukan ini, yaitu tentang penyembahan. Penyembahan intinya adalah tentang hubungan yang personal dengan Tuhan, antara kita, saya dengan Tuhan. Satu pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Ya. Penyembahan, menyembah. Berarti kita yang menyembah ini posisinya ada di bawah. Yang kita sembah posisinya ada di atas, jauh lebih tinggi di atas. Orang yang menyembah kalau kita lihat mungkin yang di keraton di Yogyakarta atau dimanapun, sebelum yang disembah ini ngomong, yang menyembah nggak berani ngomong. Betul ya? Benar-benar menghormati. Kalau di sini kita lihat anak presiden kepingin salaman segala macam. Kemarin ya waktu di Gelora Bung Karno atau nggak salah, si anaknya presiden tiba-tiba dicium bapak-bapak gitu ya. Viral juga. Nah kalau di Thailand ini sistemnya masih semi kerajaan, ada rajanya. Jadi keturunan raja, bukan rajanya, keturunan. Jadi raja punya saudara, nah saudara ini punya anak, berarti bukan keturunan langsung, masih jauh. Ini turun dari mobil, rakyatnya itu warga sekitar langsung duduk Bapak Ibu. Duduk bersimpuh. Bahkan saya lihat beberapa polisi juga duduk bersimpuh, kemudian mencium tangannya. Bukti sebagai penghormatan, respect terhadap rajanya. Bukan raja asli ya, masih keturunan raja. Sebetulnya itu yang harus kita lakukan. Kita menyembah, kita tahu posisi kita itu di mana. Ya, penyembahan itu kita nggak ngomong tentang musik, nggak ngomong tentang WL-nya enak atau enggak.
tentang lagunya enak atau enggak, karena itu semua hanya alat bantu. Semuanya membawa rasa kita, membawa perasaan kita supaya lebih cepat masuk dalam penyembahan. Semuanya hanya alat bantu. Itu hanya rasa perasaan. Tidak ada yang salah dengan alat musik yang lengkap, WL singer, pujiannya seperti apa, tidak ada yang salah. Ya, tapi yang Tuhan lihat ketika kita menyembah itu hati kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, kapan terakhir kali kita ngomong secara langsung, gak melalui nyanyian, aku cinta Engkau Tuhan, aku sayang Engkau Tuhan. Secara langsung, bukan lewat pujian. Aku cinta padamu Tuhan. Bukan secara lewat pujian, tapi langsung dari mulut bibir kita. Ya, pujian, penyembahan, pujian-pujian itu hanya alat untuk membawa kita masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Setiap kita pasti punya lagu-lagu favorit untuk menyembah. Ya, pasti ada lah. Ya, kalau kita nyanyi itu suasananya jadi lebih terbangun. Tapi ingat, rasa atau perasaan itu hanya sementara. Kalau rasa senangnya udah hilang, ya sudah hilang. Tapi kalau dari hati, itu bisa lebih lama. Kalau cuma perasaan, wow, perasaannya happy, perasaannya senang. Tapi kalau perasaannya sedih, sudah lupa semuanya. Ya, kita pasti semuanya punya lagu-lagu favorit untuk menyembah. Ya, saya juga punya lagu-lagunya ini sebetulnya lagu yang cukup lama, 11 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi jarang dinyanyikan. Saya sendiri kadang lupa kalau suruh nyanyi sendiri ya. Hanya Kau Tuhan tempatku berlindung, hanya Engkaulah kuku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah. Kalau saya nyanyikan lagu ini, ya entah saya di mobil, di mana, bahkan ketika saya di kamar mandi, nggak kerasa air mata turun. Nah terus tapi ketika lagu ini selesai, kira-kira apakah akan terus atau berhenti? Itu tergantung hati kita, bukan tergantung musik, bukan tergantung lagu. Ya, jadi semua itu tentang hati. Penyembahan itu tentang hati, bukan tentang lagu, bukan tentang pujian dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam penyembahan, ini menarik Bapak Ibu, di dalam penyembahan, apa sih yang kita dapatkan? Di dalam penyembahan apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, dalam penyembahan ada pembelaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang membela. Di dalam Yohanes 12 ayat 2, ya, di situ dikatakan Maria, kita tahu Maria ini adalah wanita yang hidupnya enggak benar dulunya. Dia datang membawa minyak yang mahal, mengurapi, meminyaki kepala Yesus sampai ke kaki, kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Waktu itu, bahkan sampai sekarang, bagi wanita rambut adalah mahkotanya. Setuju ya? Waktu itu tidak ada yang namanya tempat khusus untuk cuci kaki. Makanya di depan, kalau kita tahu di Israel, di Palestina dan lain sebagainya, itu berdebu sekali. Makanya waktu itu di depan disediakan tempat air, kemudian ada gayung untuk cuci kaki. Karena kaki ini pasti berdebu. Bayangin, meskipun berdebu, tapi kalau disiram air tidak semuanya hilang. Nah bayangin Maria ini menyeka kaki yang kotor dari Yesus itu dengan rambutnya. Kita lihat di situ apakah ada puji-pujian, apakah ada lagu? Tidak ada. Tapi saya yakin Maria menyeka kaki Yesus dengan tangisan dari hati. Dan apa yang Yesus lakukan ketika orang-orang di sekitar itu nyindir Maria? Barang mahal tuh, kok dipakai sia-sia, dibuang-buang kayak gitu. Lebih baik dibuat orang miskin dong. Ngapain kok dibuat seperti itu? Yesus langsung membela. Orang miskin selalu ada, biarkan dia berbuat apa yang dia lakukan, yang dia ingin lakukan. Orang miskin akan selalu ada di depan kamu, tapi dia melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Yesus langsung membela. Kalau kita mau hidup kita dibela oleh Tuhan, adakan penyembahan. Sembah dia. Ya, sembah dia dari hati kita. Penyembahan secara luas tadi saya bilang itu tentang lifestyle gaya hidup kita. Tapi menyembah seperti yang dilakukan Maria, itu hubungan yang personal, yang lebih intim lagi.
Dan kalau itu kita lakukan dari hati, pembelaan Tuhan itu terjadi instan loh, instan katakan itu. Langsung Yesus membela. Kalau kita ingin dapat pembelaan dari Tuhan, sembah Dia. Yang pertama, ya, kita mendapatkan pembelaan yang dari Tuhan. Nah, yang kedua, ini pasti senang Bapak Ibu. Yang kedua, ketika Raja Daud, nah sebelum masuk ke Raja Daud, mumpung ingat ya, Saul sama Daud kalau kita lihat secara manusia, salahnya Saul sama Daud lebih tinggi, lebih besar mana? Daud ya. Daud ini berzina. Daud merencanakan pembunuhan dan melakukan pembunuhan secara nggak langsung. Saul ini cuma ndablek. Benar nggak? Nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Ya kan? Daud ini lebih jahat lagi kalau ngomong. Ya. Dia berzina, dia melakukan pembunuhan. Tapi apa yang membedakan Saul dan Daud? Ya, seperti Tuhan ngomong sama Samuel, kamu melihat body, kamu melihat fisik, tapi aku melihat hati. Itu yang Tuhan bicara ketika dia Samuel melantik Daud. Karena Tuhan tahu Daud memiliki hati yang menyembah. Karena Tuhan tahu Daud ini memiliki hati yang rendah di hadapannya. Begitu Daud melakukan kesalahan, dia ngaku, dia meminta maaf. Sedangkan Saul ketika dia berbuat salah, Bapak Ibu bisa pelajarin. Ketika Saul berbuat salah, dia melemparkan kesalahan itu kepada rakyatnya. Dia mencari-cari alasan. Sedangkan Daud ketika ditegur, dia langsung menyembah Tuhan. Dia langsung mengakui di hadapan Tuhan. Ini bedanya Saul dengan Daud. Makanya Tuhan lebih suka kepada Daud. Karena hatinya, hati yang menyembah. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ini saya juga suka ya kata-kata ini. Ketika kita menyembah Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ini bukan teologi kemakmuran ya. Ini adalah contoh ketika Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom kemudian dibawa ke masuk ke dalam kota. Ya. Dia adakan penyembahan luar biasa. Dia menari, memuji, melompat-lompat. Kemudian dikatakan bangsa Israel semakin diberkati ketika tabut Allah itu masuk ke dalam kerajaan ibu kota ya. Ketika kita menyembah, bukan hanya kita yang diberkati. Ketika kita menyembah, bisa jadi seluruh keluarga kita juga mendapatkan berkat di dalam Tuhan. Ini seluruh bangsa mendapatkan berkat oleh karena penyembahan Daud. Coba bayangkan ketika kita menyembah, ada satu orang penyembah di dalam keluarga kita, seluruh keluarga kita mendapatkan berkat. Jadi jangan lupa tentang menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga ini yang saya dengar tadi sebelum saya naik ke atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Evelyn ke anak-anak sekolah minggu tentang Paulus dan Silas. Anak-anak sekolah minggu tadi tanyain, ketika Paulus dan Silas malam itu terjadi apa anak-anak? Jawab apa? Gempa bumi. Sebelum itu apa? Memuji, menyembah. Ya, luar biasa anak-anak kita ya di bawah itu. Mereka tahu tentang firman Tuhan. Memuji dan menyembah. Ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah, mengadakan praise and worship sepanjang malam itu sehingga seluruh gedung penjara itu mendengar, Tuhan menggoncang, Tuhan melepaskan rantai-rantai, membuka pintu-pintu penjara. Tuhan mengadakan mujizat ketika ada penyembahan. Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan melepaskan belenggu-belenggu kehidupan kita supaya kita bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Kalau kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Paulus dan Silas mendapatkan mujizat itu malam-malam ketika di penjara. Mungkin kita di penjara dengan pikiran kita di penjara dengan problema keluarga, keuangan, atau kesehatan, atau apapun itu. Kalau kita tetap menyembah Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini langsung aja ya, cepet ya. Yang keempat, ketika kita menyembah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Di dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 17, ya, Kejadian 22, kalau saya tidak salah catat ya, Kejadian 22 ayat 16 sampai 17.
Ya. Perikopnya berkata kepercayaan Abraham diuji. Ayat 16 katanya, kata Tuhan ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu, yang terjadi kita tahu semua kisah ini, bahwa Abraham disuruh mempersembahkan anak perjanjian itu, si Ishak itu di Gunung Moria. Abraham taat, tekun. Ini adalah gambaran tentang hidup dalam penyembah yang benar. Dia dengan taat mendengarkan firman Tuhan, mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria. Dia enggak ngomong, loh Tuhan kenapa bukan Ismail? Kenapa bukan anak-anak yang lain? Kenapa harus Ishak? Anak perjanjian yang sudah saya nantikan selama sekian puluh tahun. Kenapa harus Ishak bukan Ismail? Dia enggak berkata seperti itu. Padahal Abraham ini punya keberanian, satu-satunya manusia zaman dulu yang tawar-menawar dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau semisalnya ada sekian puluh orang, ada sekian belas orang, ada 5 orang saja yang percaya kepadamu. Tawar-menawar. Tapi Abraham tidak melakukan tawar-menawar ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak. Dia dengan hati yang tidak tahu hati yang hancur atau hati yang seperti apa, dia melakukan persembahan, menyembah Tuhan di atas Gunung Moria. Dan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan bilang kepada Abraham, Tuhan melakukan penegasan janji-janjinya dalam kehidupan Abraham. Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Keturunanmu akan banyak, sangat banyak seperti bintang di langit. Dan oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Kalau kita menyembah Tuhan, penegasan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan ditegaskan lagi dalam kehidupan kita, dikukuhkan lagi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan, jangan lupa sembah Dia. Sembah Tuhan. Ada 4 hal tadi, masih banyak lagi ya. Terus apakah itu tujuan kita menyembah? Apakah itu tujuan kita menyembah supaya kita mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat, mendapatkan pembelaan dari Tuhan, supaya ada janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita? Apakah itu tujuan kita menyembah Tuhan? Keempat hal yang saya sebutkan tadi itu adalah akibat dari kita menyembah Tuhan. Itu hanya akibat dari menyembah Tuhan. Tapi yang terpenting dalam penyembahan itu adalah sebab atau karena. Sebab saya sudah diberkati, saya menyembah Tuhan. Sebab saya sudah dicintai oleh Tuhan, saya menyembah Tuhan. Sebab saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Bukan ujung-ujungnya nanti karena saya diberkati, saya mau mendapatkan berkat, saya menyembah Tuhan. Enggak. Jangan karena nanti saya mendapatkan jodoh, mendapatkan rezeki, berkat dan lain sebagainya ketika saya menyembah Tuhan. Enggak, bukan akibat dari penyembahan yang kita lakukan, tapi sebabnya dulu, karenanya dulu, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, karena begitu Allah besar cintanya akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu. Betul, kita sepakat semuanya tentang ini ya. Tetapi kenapa Tuhan masih ingin kita berdoa kepadanya? Padahal sebelum kita mengucapkan doa, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita minta. Karena Tuhan rindu kita, anak-anaknya, untuk senantiasa berkomunikasi dengan Dia. Saking rindunya Bapa di surga supaya kita dekat kepadanya, Dia kirimkan Yesus, mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia hapuskan semua dosa kita, dosa yang menghalang kita untuk berkomunikasi secara erat dengan Bapa.
itu dihapus karena saking pengennya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, dengan kita. Yang punya anak kalau misalnya keluar kota, zaman sekarang enak bisa video call. Ya, zaman dulu ketika anak saya saya titipkan ke orang tua, mau telepon itu kan enggak cuma telepon, cuma bicara aja. Kadang anaknya mau, kadang anaknya enggak. Ya, kalau sekarang mau enggak mau bisa video call ya, senang juga anaknya melihat wajah orang tuanya. Kerinduan dari Bapak adalah supaya kita mendekat kepadanya. Bentar lagi kita akan merayakan Natal, ya, hari kelahiran Yesus. Ketika Yesus lahir, berita pertama, berita sukacita yang diberikan itu bukan kepada raja-raja, tapi pada gembala-gembala yang sederhana. Kenapa? Karena Tuhan tahu gembala-gembala ini mereka hatinya tulus. Mereka kemudian bersukacita, mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah kepada Yesus, mereka datang menyembah kepada Yesus. Ya. Jadi ketika kita menyembah bukan supaya kita mendapatkan berkat, tetapi mengingatkan posisi kita di hadapan Tuhan. Siapa diri kita? Ya, menyembah itu berarti kita tahu posisi kita ini di bawah. Posisi kita ini di bawah. Ya, kita ini enggak ada apa-apanya. Dan Tuhan sebetulnya kalau mau ngomong jujur, Tuhan itu enggak perlu kita. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan memilih kita. Dari banyak ribuan jutaan orang, Tuhan memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Luar biasa. Ya. Dan sepantasnya untuk itu kita menyembah kepada Tuhan. Ya. Saya tadi berkata Abraham tidak melakukan tawar-menawar, tidak transaksi kepada Tuhan. Kita juga melihat bahwa ketika Yesus ya di halaman pelataran Bait Allah dia melihat ada banyak orang-orang melakukan jual beli. Jadi orang-orang itu berjualan binatang-binatang yang akan dipersembahkan, misalnya burung tekukur, kambing, domba dan lain sebagainya, itu mereka jual di halaman Bait Allah. Dan harganya itu berlipat-lipat jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Jadi orang-orang yang nggak punya uang ketika mau mempersembahkan, katakan dari imam, dari penjaga Bait Allah itu ngomong, kamu harus mempersembahkan burung tekukur. Uangnya pas, sebetulnya bisa beli, tapi karena jauh mungkin dekatnya cuma di depan, ya mereka terpaksa beli dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan pedagang-pedagang ini memberikan upeti kepada penjaga Bait Allah, kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam yang ada. Jadi sudah ada transaksi waktu itu. Yesus marah, bongkar semuanya itu. Ya, Tuhan tidak ingin ada transaksi di halaman Bait Tuhan. Hal yang sama, Tuhan tidak ingin kita melakukan transaksi ketika kita menyembah Tuhan. Jangan ada transaksi ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan, nanti kalau aku diberkati, aku akan melakukan seperti ini. Tuhan, kalau aku mendapatkan ini, doaku dijawab, aku akan membalas seperti ini. Itu bukan penyembahan, itu transaksi dengan Tuhan. Yesus sendiri marah, tidak boleh ada transaksi sebelum masuk ke Bait Allah. Karena Bait Allah itu suci, Bait Allah itu kudus. Jangan ada transaksi, jangan kotori Bait Allahku, rumah Tuhan, dengan transaksi. Ketika kita mau datang menyembah Tuhan, fokus kita hanya menyembah. Menyembah itu menyembah. Duduk bersimpu menyembah Tuhan. Tidak ada maksud lain, tidak ada kata-kata transaksi, nanti aku pengen diberkati, kalau aku diberkati, aku mendapatkan ini, nanti tak kembalikan lagi, bukan 10%, 20%, 30%, 50%. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan ketika kita menyembah. Itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Tetapi jangan lakukan itu ketika kita menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu personal. Bukan masalah materi, tapi masalah personal. Yang membuat indah, yang membuat penyembahan itu enak sekali, yang membuat penyembahan itu kita merasakan damai dan lain sebagainya ketika menyembah itu bukan tentang keberadaan kita, tetapi tentang Tuhan. Yang membuat penyembahan indah itu adalah Tuhan. Ya, dalam Wahyu tadi katakan 22 ayat 4, kita akan menyembah, melakukan ibadah
Hamba-hambanya akan beribadah selama-lamanya. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, kita menarik hadirat, kita menarik suasana surga masuk dalam kehidupan kita. Kita tarik itu, kita bisa merasakan, oh damai surga ada dalam hati kita ketika kita menyembah. Nah, kalau ketika kita merasakan suasana surga, masa kita mau transaksi di hadapan Tuhan? Selesaikan dulu penyembahan kita. Setelah itu Anda berdoa khusus untuk problem hidup. It's okay. Tapi menyembah, hanya ada penyembahan kepada Tuhan. Menyembah, hanya ada pengagungan kepada Tuhan. Ya, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat ketulusan kita ya. Jangan sampai kita kotori penyembahan kita dengan hal-hal yang dikatakan, kamu sudah berdoa tapi kamu tidak mendapatkan karena kamu berdoa untuk hawa nafsu kita, untuk keinginan daging kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita dulu. Kemudian kalau kita bertanya, loh dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidupku tidak ada kebenarannya. Hidupku ini banyak bolong-bolongnya. Hidupku ini jauh daripada apa yang Tuhan suruh lakukan. Masih ingat tentang perumpamaan anak bungsu yang terhilang? Terakhir dia mau makan makanan babi. Dilarang, berarti dia bau apa? Bau babi. Ketika dia mau pulang, dia dalam keadaan compang-camping. Tidak punya apa-apa, aromanya aroma yang gak enak. Tapi bapaknya sudah menunggu di luar. Dia peluk. Bapaknya nggak ngomong apa yang kamu lakukan. Bapaknya nggak ngomong syukurin, enggak. Bapaknya nggak ngamuk kapok kon kawakmu balik mana, enggak. Yang bapaknya bilang kamu sudah pulang nak. Ketika kita menyembah Tuhan, kita datang dengan keadaan kita apa adanya di hadapan Tuhan. Bukan dengan kepalsuan menjaga seolah-olah kita hidup suci, enggak. Memang hidup suci harus. Tapi Tuhan ingin kita datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Apa adanya? Apa adanya dulu. Karena ketika kita menyembah, kita biasakan menyembah dalam kehidupan kita, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau pikiran kita tentang uang, harta kekayaan, ya pikiran kita lama-kelamaan hanya tentang uang. Kalau yang kita pikirkan hanya pornografi, Anda lama-lama kehidupannya cuma tentang pornografi. Tapi kalau kita tentang penyembahan, tentang menyembah Tuhan, menyembah Yesus, kita akan diubahkan jadi sama seperti Yesus. Ya. Ayat yang terakhir. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ayat yang terakhir, Wahyu 4 ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama Wahyu 4 ayat yang ke-10, 2, 3. Maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ke-24 raja-raja, ke-24 tua-tua itu memiliki mahkota dari emas. Ketika anak domba Allah itu datang, mereka langsung sujud menyembah anak domba Allah. Mereka melemparkan mahkota emas mereka. Mereka melupakan kedudukan mereka melupakan posisi mereka. Mereka hanya fokus menyembah kepada anak domba Allah. Apa mahkota yang harus kita lempar? Apakah itu posisi kita? Kekayaan kita? Jabatan kita? Kemampuan kita? Lempar itu semua karena itu tidak berarti. Yang Tuhan inginkan hanya hati kita menyembah kepada Tuhan. Apa mahkota kita yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan? Apakah itu keegoisan kita, ketinggian hati kita,
Apakah itu masalah kita? Tinggalkan itu semua, fokus hanya menyembah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, hati yang menyembah. Hati yang menyembah kepada Tuhan. Jangan pikirkan berkatnya. Jangan pikirkan di balik penyembahan itu. Hanya pikirkan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan. Pertanyaan saya sekali lagi, kapan terakhir kita bicara kepada Tuhan? Ngomong kepada Tuhan dari hati, Tuhan, aku cinta Engkau. Kapan terakhir kali kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku sayang Engkau. Bukan melalui pujian, tapi dari hati. Benar-benar tulus dari hati. Ya, pujian di awal tadi dikatakan, dengan segenap hati dan jiwaku, aku datang padamu dalam kerinduan. Yang lebih rindu kita datang itu bukan kita, tapi Tuhan. Sepatah kata yang dari mulut kita, itu Tuhan tunggu. Menjelang akhir tahun ini, mari kita isi semua hari, waktu dengan menyembah kepada Tuhan. Ya, hati kita. Aku enggak bisa nyanyi. Aku enggak bisa gini, enggak bisa gitu. Tuhan enggak melihat kebisaan kita, ketidakbisaan kita. Tuhan lihat hati. Haleluya. Tuhan melihat hati. Jadi mari kita fokus menyembah Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Enggak peduli kanan kiri anak-anak atau apa. Fokus menyembah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah pada siang hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Bahkan Tuhan memberkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Bahkan kami boleh dilawati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, maupun lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami, mendorong kami, menasihati kami untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah Tuhan dalam kami mengikuti ibadah pada siang hari ini, apa yang sudah kami dapat, kami terima, biar itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi biarlah tertanam di dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang dapat memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan bermakna, hidup kami ini menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, sehingga dunia ini boleh melihat Tuhan yang ada dalam hidup kami lebih besar dari segala-galanya dan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang semakin hari semakin kami tinggikan dalam hidup kami dimanapun kami pergi, kami berada. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Bin pujian, singer maupun juga Tuhan yang mengedarkan kolektan yang main musik, bahkan juga yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini dengan berlimpah-limpah. Terima Tuhan pakai dengan urapan yang baru dalam hidup mereka, sehingga pelayanan ke depan semakin maju, semakin diberkati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Gembala, Ibu Hilda, dalam perjalanan pulang dari Amerika ke Indonesia nanti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebagaimana Tuhan mengantar hamba-Mu ini tiba dengan selamat di Amerika, kami percaya juga Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa yang disembah oleh hamba-Mu Ibu Hilda, bahkan keluarganya. Tuhan sanggup menolong, memberkati perjalanan pulang dari Amerika ke Indonesia, bahkan segala persyaratan yang diurus Tuhan, bahkan tiket perjalanan pulang pun juga Tuhan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga tidak ada kendala yang
besar yang menghalangi perjalanan Ibu Hilda kembali ke Indonesia. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kemudahan-kemudahan yang Tuhan beri, sehingga hamba-Mu ini boleh tiba dengan selamat di Indonesia dan boleh bersama-sama dengan kami bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya perayaan Natal tanggal 11 nanti, kami percaya segala kebutuhan biaya pun yang dibutuhkan untuk perayaan Natal ini, Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga perayaan Natal ini, Tuhan, bukan hanya seremoni, hanya biasa-biasa, tapi luar biasa. Dan kami percaya, Tuhan, banyak jiwa yang boleh dijangkau bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kesejahteraan terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami, khususnya di kota Surabaya di mana kami tinggal. Kami percaya, Tuhan, ada kedamaian, ketentraman. Pemerintahan yang ada di kota ini pun juga Tuhan beri hikmat wahyu untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, memimpin masyarakat ini menuju kepada kesejahteraan, sehingga melalui semuanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, perjalanan kami jauh dekat, berjalan kaki berkendaraan pun, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai perjalanan kami. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan sepanjang minggu berjalan ini. Kami percaya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat semuanya berhasil. Segala penghalang-penghalang yang menghalangi segala pekerjaan, segala berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kami, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang itu Tuhan sudah hancurkan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan, bahkan berkat Tuhan menyertai di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan. Dan terima kasih Tuhan, semua yang Tuhan buat itu baik dalam hidup kami. Dan kami percaya kami terima segala berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita, pertolongan, pimpinan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak pernah berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak pernah berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam hidupku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun
dimanapun ku berada, tak pernah berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak pernah berubah.